insert gambar, insert picture, kemudian membuat bentuk shape dan sebagainya. Nah, kali ini teman-teman sekalian yang kami hormati, bagaimana melakukan trigger ya, melakukan ngeling antar hyperlink antar bagian. Jadi kalau kita lihat di sini, bagian pertama adalah opening, bagian kedua adalah game sebelum memasuki pembelajaran, bagian ketiga harusnya adalah tujuan pembelajaran. Tapi memang sengaja ini saya lompati supaya tidak harus urut. Jadi nanti teman-teman biar tahu bahwa kalau melakukan link meskipun tidak urut nanti akan tetap menjadi urut karena perintahnya adalah perintah dari kita. Nah, kemudian bagian kelima adalah kuis atau post testnya. Jadi mestinya pembelajaran itu dibuka dulu, kemudian kasih sedikit permainan supaya menarik sebelum memasuki pembelajaran, baru memasuki tujuan pembelajaran. Nah, tidak langsung ke materi. Nah, ini kenapa kok loncat? Memang sengaja saya buat seperti ini. Tetapi nanti pada saat penampilan di di learning management system itu akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, teman-teman semuanya. Ya, kemarin-kemarin kita sudah membahas bagaimana menu-menu yang ada di dalam artikulit ya, menu-menu ini kita sudah bahas. Kemudian bagaimana melakukan pembuatan slide master ya. Pembuatan slide master kita sudah bahas, dan berikutnya yang ketiga kemarin kita sudah bahas yaitu bagaimana melakukan insert gambar, insert picture, kemudian membuat bentuk shape dan sebagainya. Nah, kali ini teman-teman sekalian yang kami hormati, bagaimana melakukan trigger ya, melakukan ngeling antar hyperlink antar bagian. Jadi kalau kita lihat di sini, bagian pertama adalah opening, bagian kedua adalah game sebelum memasuki pembelajaran, bagian ketiga harusnya adalah tujuan pembelajaran. Tapi memang sengaja ini saya lompati supaya tidak harus urut. Jadi nanti teman-teman biar tahu bahwa kalau melakukan link meskipun tidak urut nanti akan tetap menjadi urut karena perintahnya adalah perintah dari kita. Nah, kemudian bagian kelima adalah kuis atau post testnya. Jadi mestinya pembelajaran itu dibuka dulu, kemudian kasih sedikit permainan supaya menarik sebelum memasuki pembelajaran, baru memasuki tujuan pembelajaran. Nah, tidak langsung ke materi. Nah, ini kenapa kok loncat? Memang sengaja saya buat seperti ini. Tetapi nanti pada saat penampilan di di learning management system itu akan berurutan. Jadi setelah melewati game ini yang sudah kita buat, akan masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana cara melakukan linknya? Maka kita lakukan sekarang ya, teman-teman ya. Jadi kita klik di sini ya, perintahnya di sini. Ini kan sudah ada ya. Setelah preview jump to next slide. Nah, ini kita ganti ini. Kita ganti masuk ke game. Nah, jadi tadi di story ini kan kita lihat ya, teman-teman ya. Jadi setelah ini maka masuk ke sini dulu. Nah, jadi bisa kita aplikasikan di sini, kita lihat ya. Memang
Jadi semuanya itu diperintah oleh kita sebagai dalangnya atau kita sebagai sutradaranya. Di dalam tampilan artikulit itu kan ada skin-skin ya, adegan-adegan itu yang mengatur adalah sutradaranya. Sutradaranya siapa? Ya kita sendiri. Nah, pengajarnya sendiri ya. Nah, nggak mungkin admin dari webnya itu kan nggak ngerti ceritanya. Yang tahu adalah pengajarnya sendiri ya. Jadi kalau kita lihat tadi setelah memasuki perkenalan, maka dilanjutkan yaitu ya. Jadi setelah ini ya, jadi setelah memasuki ini ya, ya, misalkan kita klik yang perempuan, nah, terus ada ketik nama di sini. Nah, misalkan namanya Santi, Santriwati, nah, misalkan gitu ya. Kita klik next, selamat datang di platform ini Santriwati, kita klik next, langsung menuju ke game. Nah, karena apa? Kita tadi sudah memerintah ke game. Nah, jadi sebelumnya di sini tadi kalau kita lihat di story-nya ya, urut-urutannya. Jadi setelah slide 1.2 ini untuk triggernya adalah next-nya adalah menuju ke game. Nah, jadi seperti itu di story-nya ini. Jadi langsung menuju ke game urutannya. Maka sama seperti trigger yang di sini ya. Trigger yang di sini adalah ke setelah game maka masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, mestinya kan ke sini ke nomor 3 biar urut. Tetapi sengaja memang saya buat loncat ini biar nanti eh, akan tahu bahwa ya ini triggernya. Sebentar, klik. Ya ini tadi ini pertanyaannya betul. Nah, sekarang kita atur bagaimana dia setelah ini masuk ke tujuan pembelajaran. Kan seperti itu niatnya. Ya, tujuan pembelajaran ini nomor 4. Nah, ini next-nya diklik, next diklik, previewnya juga diklik. Next-nya adalah menuju ke tadi nomor 4, tujuan pembelajaran. Oke. Ya. Ya, jadi kelihatan di sini ya teman-teman ya. Opening game urutannya setelah masuk ke sini, setelah ya next-nya adalah tujuan pembelajaran ya. Next-nya adalah tujuan pembelajaran. Jadi kalau kita ganti di sini misalkan tujuan pembelajaran umum itu adalah kompetensi dasar. Biar nggak kosong. Nah, jadi nanti di sini jam to next-nya adalah jam to kompetensi
dasar ketika user klik next button. Kita buktikan sekarang. Wah, ini lama ini, mungkin karena di skin ya. Kalau di slide misalnya sebentar. Alhamdulillah. Nah, lama hasilnya. Coba kita preview yang di slide. Ya, sebentar. Oke. Di manakah titik pencampuran blending secara inline? Nah, ini ya. Ini sebenarnya jawaban yang benar di sini, jawaban yang salah terserah di mana. Tapi jawaban yang benar itu di sini. Nah, kalau kita klik jawaban yang salah misalkan ya. Nah, misalkan di sini tekuk. Nanti ada keluar jawaban yang salah. Maaf, masih salah. Oke, kita mainkan lagi. Preview this slide. Jadi sebelum dipublish, teman-teman kalau bisa melakukan preview dulu ya. Nah, ini misalkan jawaban yang salah, yang benar tadi ya. Ini jawaban yang benar. Kling. Ya, sudah ada. Yang penting sudah ada perputaran ini. Lingkaran berputar berarti sudah dipilih. Tinggal submit. Anda hebat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian klik next ya. Nah, ini tidak ada karena belum tersedia ya. Karena tadi kan kita ngekliknya previewnya adalah bukan di project tapi di slide ya. Jadi kalau di project semuanya akan ngelink. Coba kita lakukan entire project. Memang agak lama ya karena sudah ada isinya ya. Ada 5 adegan tadi kan. 1 opening, 2 game, 3 materi pembelajaran, 4 tujuan pembelajaran, dan yang kelima adalah post test. Walaupun post testnya belum diisi. Baik, ini tampilannya lengkapnya adalah di project ini. Ya, misalkan ini perempuan ya, santriwati ya. Santriwati, kita lanjutkan next karena namanya sudah ditulis ya, santriwati. Kita lanjutkan next, nanti akan muncul ucapan selamat datang buat santriwati. Nah, selamat datang di pelatihan ini santriwati. Oke, game dulu ya santriwati ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk game drag and drop. Ya, benar. Nah, ini tadi sudah gamenya. Submit. Benar. Nah, kita klik next, teman-teman ya. Kita klik next. Menuju kemana? Ke tujuan pembelajaran. Nah, ini walaupun belum ada isinya ya, ini karena ini tadi sudah ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar sudah selesai, menuju kemana? Mestinya menuju ke materi. Nah, tapi belum dilakukan link kan tadi ya. Jadi tadi kan sudah menuju ke sini kan ya. Intinya kan menuju ke tujuan pembelajaran. Ya, jadi seperti itu bagaimana melakukan hyperlink atau mengaktifkan trigger. Ya, tadi kan kita nggak tahu ya, di sini tadi pertama kan ininya mati ya. Nah, mati ya berarti ya tidak ada hubungannya ya. Nah, makanya kita perlu aktifkan. Kita perlu aktifkan di next dan previewnya ini. Jadi supaya teman-teman tahu, maka di materi ini nanti ada preview dan nextnya tadi belum diaktifkan. Nah, sekarang kita sudah, ini misalkan ya kita matikan lagi, kita aktifkan lagi. Nah, di sini teman-teman di 2.3 yang nyala ini atau game hotspot tadi, maka jam 2-nya ini kita mainkan.
setelah ini maka akan menuju ke siapa? Ke tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu. Previewnya sebelumnya ya menuju ke slide sebelumnya. Begitu juga ini. Nah, nanti kalau ini sudah ada isinya, misalkan ini ya. Ini tadi kita buat new slide. Nah, new slide misalkan. Karena nanti ada tujuan pembelajaran itu ada kompetensi dasar sama satunya lagi adalah indikator keberhasilan. Misalkan saya buat kosongan aja deh. Nah, kosongan di sini. Tung. Nah, ini adalah kita ganti kompetensi dasar indikator keberhasilan. Nah, baik, ini tadi kompetensi dasar. Next slide-nya betul ke sini. Jam to-nya menuju ke siapa? Nah, bukan ke preview ya, menuju ke sebelumnya apa? Sebelumnya yaitu materi yang kedua. Mana materi yang kedua? Nah, ini game. Seperti itu. Jadi, misalkan, loh, saya tadi penasaran dengan yang game tadi ya, tinggal sebelumnya apa? Menuju ke game aja. Nah, jadi semuanya tergantung dari sutradaranya atau dalang. Nah, setelah ini, setelah indikator keberhasilan, jam to-nya ke mana? Ke materi mestinya. Next slide-nya kan nggak ada. Jam to-nya adalah ke materi. Oke. Nah, jadi sudah berurutan seperti ini. Jadi walaupun nomornya tadi nggak berurutan, tapi di sini sudah berurutan skenario-nya atau skin-nya ya. Opening, game, kemudian tujuan pembelajaran, indikator tujuan pembelajaran sudah masuk ke materi. Nah, di sini kok nggak ada tanda panah? Nah, karena apa? Karena belum kita aktifkan. Nah, jadi di sini jam to-nya adalah ke 3.1 materi. Kemudian previewnya ke, oh ya ini sudah nih ya, sudah aktif. Nah, baik kita coba sekarang preview entire project. Ya agak bersabar ya, lumayan karena isinya sudah banyak. Jadi kalau isinya cuma 2-3 slide itu mungkin cepat ya, tapi karena ini sudah banyak slide-nya. Kita tadi sudah sampai tujuan pembelajaran kan, walaupun kosongan nanti teman-teman bisa isi sendiri. Oke ya, intinya di sini sudah ada indikator keberhasilan ya. Kita next saja. Oke, langsung masuk ke materi ya. Langsung masuk ke materi. Jadi setelah memasuki tujuan pembelajaran langsung masuk ke materi ya. Next berikutnya adalah materinya. Jadi begitu untuk melakukan apa namanya hyperlink ya, triggernya mengatur triggernya seperti itu. Baik. Ya, kalau kita minimize seperti apa tampilannya? Nah, seperti ini teman-teman ya. Ada tanda panah bolak-balik karena tadi setelah tujuan pembelajaran kita kembalikan ke materi berikut gamenya. Sama seperti ini nanti misalkan di materi terakhir saya kembalikan ke tujuan pembelajaran boleh, saya kembalikan ke atas juga boleh. Ya, ini tergantung kembali lagi tergantung kepada dalangnya atau sutradaranya. Sutradaranya adalah teman-teman sendiri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa dengan pembelajaran articulate berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat berjumpa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ikuti terus channel saya untuk pembelajaran articulate storyline buat para pengajar dan para presenter. Terima kasih.